pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita bersama untuk beribadah. Kita bertemu lagi beribadah online bersama. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita datang pada Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk datang menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur Engkau boleh pertemukan kami kembali di ibadah online pagi hari ini. Kami mohon belas kasih Tuhan, kami mohon pengurapan yang daripadamu Tuhan. Berikan otoritas yang daripadamu menjamah setiap kami. Apapun keberadaan kami hari-hari ini Tuhan, Engkau berkenan, Engkau memperlengkapi kami, Engkau menjamah kami, bahkan menguatkan iman dan pengharapan kami untuk kami datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga akan memakai multimedia, Engkau akan memakai hamba-hambamu yang melayani pagi hari ini Tuhan, supaya mereka dalam kasih karunia Tuhan, supaya mereka dalam pengurapan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap menerima berkat impartasi yang daripada Engkau melalui ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Dari Puji Sragen kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
ini. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Sebab Tuhan hadir. Ya, sukacitamu mengalir pagi ini Tuhan. Sekali lagi.
Haleluya. Semuanya Bapak Ibu Saudara diberkati lewat pujian penyembahan kita. Saya percaya sudah diberkati, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan. Kami sudah menikmati hadirat-Mu dengan memuji menyembah Engkau. Ini saatnya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk menjadi berkat, menjadi penyampai perpanjangan suara Tuhan. Pakai setiap kami hari ini, telinga pendengaran kami, hati kami ditaburi di tanah yang subur Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti tema gereja kita dari bulan Juni sampai Juli ini, berbicara tentang karakter. Saya sendiri juga tidak ingin keluar dari tema yang sudah ditetapkan oleh gereja kita, the character ya. Hari ini saya ingin berbicara satu topik karakter tentang ketekunan. Ketekunan, saudara ya. Ada satu quotes yang berkata bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Ada banyak orang juga berdebat, apakah yang quotes tadi berlaku universal. Karena ada banyak orang berkata, saya udah berusaha keras, saya sudah berjuang, tapi ternyata hasilnya berbeda, begitu ya. Saya percaya, saudaraku, untuk hal-hal jasmani, hal-hal dunia, mungkin hasil bisa, saudaraku, yang namanya tidak sesuai dengan proses yang dia lewati. Tetapi saya mau beritahu satu prinsip kebenaran hari ini. Di dalam Tuhan, proses kita berjuang, proses kita mengikut Tuhan, proses kita membangun hidup kita di dalam ketekunan itu tidak pernah berbeda dengan hasilnya. Karena ketika kita bertekun di dalam Tuhan, percayalah ada hal-hal mulia, hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Untuk itulah tema ini saya mau sampaikan supaya kita mengerti, memiliki perspektif dan memiliki sebuah kerinduan untuk terus hidup bertekun di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita membaca ada 2 ayat, saudaraku, yang saya ingin kita bersama-sama mengaitkan 2 ayat ini dengan perspektif ketekunan yang saya ingin sampaikan bagi saudara. Saya bacakan Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dan keempat sampai dengan keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan suatu apapun. Ayat yang kedua, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini berbicara yang kedua juga tentang ketekunan. Dari Roma pasal 5, saya bacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bertumbuh dalam karakter tekun atau memiliki ketekunan, maka saudara tidak bisa memisahkan ketekunan tanpa penderitaan. Kata ketekunan tidak bisa dipisahkan dengan proses. Kata ketekunan saudara tidak bisa hapus dalam kamus ketekunan yang namanya kesengsaraan. Karena ketekunan selalu lahir dari satu proses pergumulan, kesengsaraan, dan penderitaan. Karena 2 ayat ini kita menemukan bahwa ada kata di sini, saudaraku, sengsara, saudara. Yang kedua, pencobaan. Berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin bertumbuh dalam ketekunan, kita tidak bisa menengking pencobaan. Kita tidak bisa menolak dan berkata, aku berdoa dijauhkan dari proses ini, kesusahan ini. Dan saudara tidak bisa berkata, aku ingin hidupku ini jalan seperti jalan tol bebas hambatan. Maka saudara tidak akan pernah menemukan rumus
yang namanya ketekunan di dalam Tuhan. Saya percaya saudaraku, untuk kita bisa sukses, jangankan berbicara tentang hal rohani, hal-hal jasmani saja, untuk kita bisa bahagia, untuk bisa sukses, berhasil, saudara perlu menambahkan ketekunan untuk semua agenda, rencana, mimpi, cita-cita saudara, baru kita sampai kepada tangga atau puncak kesuksesan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca dan sambil juga menyaksikan YouTube-nya, interview dari Judika, saudaraku. Yang menarik dari situ ada dua hal yang saya garis bawahi tentang ketekunan. Mengapa Judika menjadi seorang penyanyi papan atas yang diakui dan dihormati berbagai musisi Indonesia. Yang pertama, dia berkata, dari sejak usia 9 tahun, waktu dia masih SD, kemungkinan 9 tahun berarti kelas 3 SD gitu ya. Saudara, dia sudah mulai menekuni karir tarik suara. Semua saudara-saudaranya semua punya karunia menyanyi, pintar nyanyi. Tetapi saudara bisa melihat pada akhirnya hanya Judika yang bisa melejit jadi artis. Dan dia berkata begini, saya melewati masa-masa menekuni dari satu lomba, dari satu kompetisi tarik suara itu bahkan melelahkan, bahkan mungkin capek secara fisik dan lain sebagainya. Tapi dari sejak kecil dia sudah menekuni, bertekun dengan yang namanya dunia tarik suara. Dan tidak heran saudaraku, usaha jerih payahnya, saudaraku, tidak pernah dikhianati oleh hasil yang dia peroleh hari ini. Yang kedua, ketekunan yang dihadapi dalam interview di YouTube itu, saudaraku, dia bilang begini, untuk memperjuangkan istrinya yang bernama Duma Riris. Dia bilang dia butuh 6 tahun untuk menaklukkan mertuanya. Kenapa? Mertuanya menghina dia dan berkata, kamu mau beri apa anak saya? Karena pada waktu mindset yang ada adalah bahwa seniman belum tentu bisa membahagiakan atau bisa jadi andalan kehidupan. Tetapi apa yang terjadi, dia katakan begini, saya tekuni lebih lagi, saya lebih giat lagi, saya lebih giat bertekun lagi, latihan, mempersiapkan diri. Dan saudaraku, ketika dia mulai sukses lewat Indonesian Idol dan lewat kompetisi-kompetisi dan undangan-undangan dari nyanyi, dari berbagai hal, saudaraku, yang dia lewati, dia berhasil. Dan akhirnya saudaraku, dia diterima. Dan dia membuktikan bahwa ketekunannya menekuni karirnya dalam dunia tarik suara membuat dia hari ini berhasil. Saudara, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau dalam pendekatan jasmani, pendekatan dalam sekuler, orang bisa melihat hasil dari sebuah usaha, perjuangan, dari sebuah ketekunan. Tahukah kita, saudaraku, Alkitab berkata ketika kita bertekun, maka yang terjadi adalah apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, apapun yang sedang menantang di depan kita, kita akan kuat bertahan, kita akan terus fokus, kita akan terus menyadari bahwa kita tidak bisa menyerah, kita nggak bisa berhenti. Karena mindset kita terhadap masalah sudah berubah. Mindset kita menjadi berbeda terhadap semua proses, penderitaan, dan kesengsaraan. Karena kalau dari ayat ini berkata bahwa adalah kebahagiaan engkau masuk dalam pencobaan. Saudaraku, dikatakan bermegah di dalam kesengsaraan. Mindset kita berubah. Jadi ketika kita melihat pandemi, kita lihat masalah, kita melihat kehilangan, orang-orang yang lagi ngalami kekurangan, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang saudaraku mengalami hal-hal yang tidak baik, dia akan berkata begini, ini kebahagiaan. Kenapa? Karena saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Yakobus, berbahagia engkau. Kenapa? Karena pencobaan itu membuat engkau makin tekun, supaya engkau makin sempurna. Luar biasa. Dan bukan hanya bertekun itu membuat kita bahagia katanya ya, tapi ayat ini dalam Roma dikatakan kita malah harus bermegah. Dalam terjemahan lain, bangga kalau ngalamin yang namanya saudaraku proses penderitaan. Bayangkan saudara, hari ini saya mau bilang banyak orang bermegah di atas kebaikan, keberhasilan, di atas hal-hal yang kelihatan indah. Tapi Alkitab berkata, kalau kau ingin melihat kualitas karakter Kristus muncul, kalau kau ingin melihat ketekunan dan daya tahan uji untuk berjuang sampai akhir, saudaraku, di dalam panggilan kita, maka kita akan berkata, saya bermegah loh, saya ngalamin proses ini. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan, kau izinkan saya ngalami hal-hal yang berat, kau izinkan saya melewati lembah air mata. Kita akan berkata, saya
bersyukur, saya bermegah. Kenapa? Lewat peristiwa ini saya bisa tetap berdiri hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oswald Chambers berkata begini, saudara. Ketekunan, perseverance, itu lebih dari daya tahan. Karena ketekunan itu adalah daya tahan ditambah dengan sebuah pengharapan akan kepastian bahwa apa yang kita cari, apa yang kita perjuangkan, pasti kita akan menerima hasilnya kelak dari Tuhan yang mempunyai hidup kita. Berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketekunan itu harus kita bangun. Ketekunan itu harus kita perjuangkan. Kita mulai akan menyadari bahwa begini, ketika kita berkata, saya rindu bertumbuh dalam ketekunan di dalam Engkau Tuhan. Kalau saya bertekun dalam pekerjaan, kalau saya bertekun di dalam kuliah saya, kalau saya bertekun dalam karir saya, maka sudah akan berkata, Tuhan, masakan untuk dunia saya bertekunnya luar biasa. Maka harusnya ada kerinduan yang sama. Kita berkata, saya ingin juga dalam hal-hal yang akan membawa saya kepada kekekalan. Saya mau bertekun lebih dari saya bertekun untuk dunia ini. Itu yang Tuhan rindukan. Karena saudara, ada satu fenomena yang terjadi hari ini. Karena ini pernah saya diingatkan ketika saya ngobrol sama beberapa teman hamba Tuhan. Mereka berbicara dan berkata begini, brother, kamu lihat gak lewat 4 bulan pandemi ini terjadi 2 fenomena besar dalam gereja dan jemaat. Apa itu saya bilang? Yang pertama, 4 bulan pandemi yang terjadi adalah ada satu movement yang terjadi adalah orang-orang mulai haus dan lapar akan Tuhan di mana-mana. Orang mulai dengar firman bukan hanya dari gerejanya, karena berbagai gereja, berbagai media menampilkan yang namanya konten-konten yang rohani, yang luar biasa. Dia dengar, dia baca buku, dia berdoa, biar berpuasa. Malah banyak yang mereka menggunakan kesempatan pandemi ini untuk mulai menabur, memberi bagi banyak orang yang berkekurangan. Tetapi ada sindrom atau ada fenomena yang kedua. Dibilang begini, saudaraku, tahu nggak, saya melihat ada banyak jemaat, ada banyak orang-orang Kristen itu malah kehilangan pagar rohani, mulai bablas. Saya mulai nangkep alurnya. Dia berkata begini, di tengah pandemi ini fenomena yang kedua adalah orang yang tadinya rajin, orang yang tadinya aktif di gereja, orang yang tadinya luar biasa rohani, orang yang tadinya selalu rutin hadir di semua pelayan aktif di gereja, tiba-tiba hidupnya ngawur, saudara. Hidupnya makin jauh dari Tuhan, hidupnya makin jauh dari komunitas, hidupnya malah bablas. Kenapa? Gak ada remnya lagi. Jadi ternyata fenomena yang kedua adalah di tengah pandemi orang seperti kehilangan self-awareness, kesadaran diri. Karena tidak ada lagi pagar-pagar yang memagari. Jadi mulai nabrak sana, nabrak sini. Saya senyum, saya bilang, iya, itu juga pernah saya dengar. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang konseling. Dan mereka berkata, iya, kayaknya dulu ada yang lihat, ada yang nyapa, dulu ada yang ketemu, ada yang doain, ada yang support, ada yang selalu dukung. Sekarang begitu nggak ada di rumah, nggak ada yang lihat, nggak ada yang monitor, nggak ada yang mentor, dan lain sebagainya. Justru malah saudaraku drop. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat 2 fenomena ini, biarlah pilihan yang kita buat adalah di tengah situasi yang sulit, di tengah pandemi, di mana banyak orang bekerja di rumah, banyak tinggal di rumah, di karantina, atau bahkan tidak bergerak leluasa, maka kita tidak pernah terpengaruh. Ketekunan kita tidak pernah tergerus dalam hidup kita. Ketekunan kita di dalam Tuhan tidak pernah, saudaraku, tergadaikan oleh keindahan dunia. Karena kita tahu bahwa ketekunan kita itu akan menuju kepada kemuliaan. Saudara, lihat mengapa ayat ini berkata, Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya waktu merenungkan ayat ini, saya mulai menangkap, saya mulai connect
bahwa salah satu yang membuat ayat ini bisa hidup dan benar, bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jangan-jangan saudara, orang-orang yang tadinya banyak itu menerima panggilan Tuhan. Banyak orang yang menerima Tuhan waktu KKR, waktu seminar, waktu mengalami perjumpaan supranatural secara pribadi atau lewat penginjilan, kesaksian dan sebagainya. Mereka datang kepada Tuhan, tapi di pertengahan jalan mereka mulai menghadapi ujian ketekunan. Mereka diperhadapkan dengan masalah, mereka dihadapkan dengan yang namanya tantangan, dihadapkan dengan penolakan, dihadapkan dengan situasi yang sulit. Yang mungkin dalam usaha bisnis hari-hari ini yang banyak terpuruk. Banyak orang mulai, saudaraku, menggunakan segala cara, gimana caranya bertahan hidup. Saudaraku, bahkan kalaupun itu menabrak norma-norma kebenaran, yang penting gue bisa bertahan, usaha ini gak terpuruk, saudaraku. Orang mulai, saudaraku, menabrak yang namanya nilai-nilai kebenaran dan mulai kompromi. Saya percaya maka kita akan mengerti mengapa banyak orang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Karena dalam perjalanan menuju kepada kekekalan itu, banyak yang tereliminasi karena ujian ketekunan, menghadapi yang namanya badai, gelombang, banyak tekanan. Ada beberapa pengusaha saya dengar, saudaraku, akhirnya menggunakan cara-cara yang salah. Bahkan untuk mendapatkan keuntungan, saudaraku, pakai tipu sana, tipu sini. Ada yang, saudaraku, bahkan yang karena demi yang namanya diterima di dalam, saudaraku, satu hal, atau bahkan dalam pergumulan. Bagi banyak orang yang berbicara, mungkin yang jomblo-jomblo gitu ya, yang sedang bergumul untuk pasangan hidup. Wah, daripada gak diterima, saudara ya, menggunakan berbagai hal dan malah mengkompromikan kebenaran. Saya mau beritahu begini, mau dalam situasi apapun, dalam situasi yang sulit, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam hubungan, di dalam studi, dan di dalam seluruh aspek hidup kita, ingatlah bahwa kualifikasi untuk menjadi orang yang terpilih, salah satunya ditentukan oleh ujian ketekunan. Dan itu diperhadapkan dengan badai, gelombang, bukan hanya pandemi, tapi tantangan-tantangan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini saya ingin kita mulai mengubah mindset kita. Mindset kita harusnya dibangun di atas kekekalan. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 4 ayat 17-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara, sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara lihat, firman Tuhan berkata bahwa yang sementara ini tidak kekal. Keindahan dunia ini sementara, tidak kekal. Penderitaan kita, rasa sakit kita, itu juga tidak kekal. Itu mungkin hanya 1 masa, 2 masa, 1 tahun, berapa bulan. Tuhan bilang itu gak permanen. Yang permanen itu kekekalan. Jadi artinya kita harus mengerti bahwa bagaimana kita bisa bertekun, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa hidup di dalam ketekunan yang konsisten dengan Tuhan. Bertekun dalam firman, bertekun dalam pelayanan, bertekun di dalam menyembah, bertekun dalam semua aktivitas rohani, lebih dari kita bertekun untuk hal-hal dunia dan jasmani. Maka saudara, itu dibangun dengan sebuah mindset, sebuah paradigma bahwa hidup kita ini sementara, kita akan kembali kepada kekekalan. Berarti fokus kita, mindset kita harus kita set. Yes, apa yang saya lakukan di dunia ini menentukan kekekalan. Apa yang saya kerjakan hari ini menentukan kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang akan kita alami sebagai akibat ketika kita fokus membangun kekekalan itu lewat ketekunan kita. Yang pertama dikatakan begini. Firman Tuhan berkata, Yakobus 1 ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Perhatikan ayat ini. Engkau akan jadi sempurna dan engkau utuh katanya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi ternyata ketika kita berjuang untuk terus hidup di dalam ketekunan, ketika kita berjuang membangun karakter perseverance di dalam hidup kita, di dalam hal-hal rohani, di dalam pengejaran kita kepada Tuhan, terhadap janjinya, bertekun di dalam kebenaran yang Dia sampaikan lewat kita, Tuhan bilang begini, engkau akan disempurnakan. Bukankah itu menjawab doa Tuhan Yesus? Hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Bagaimana kita menjadi sempurna? Ternyata itu perlu ketekunan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu. Bukan musiman. Lagi musim normal, normal. Lagi musim tidak normal, tidak normal. Dari musim new normal begitu ya. Harusnya mau dia musim normal, musim tidak normal, musim new normal, kita akan berkata, aku tetap tekun di dalam Dia. Aku tidak tergoyahkan, aku tidak tergadaikan oleh apapun, karena saya percaya Tuhan bilang, kau menjawab doa Tuhan, menjadi sempurna seperti Bapa sempurna, karena kau bertekun di dalam Dia, bertekun dalam kebenaran, bertekun untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Janjinya bukan hanya sempurna, kau utuh, komplit, sukacitamu utuh, tidak terpengaruh oleh situasi. Bahkan Tuhan berkata engkau tidak kekurangan. Amin saudara, tidak kekurangan. Haleluya. Yang kedua, apa akibat dari ketika kita terus bertekun di dalam Dia? Ada 2 ayat saudaraku, tapi saya ingin sudah fokus dengan Wahyu saja. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, apa yang terjadi saudaraku? Bahwa ketika kita bertahan sampai mati, kita bertekun sampai Tuhan datang, kita bertekun. Lihat, ada upah ketekunan. Karena firman Tuhan dari yang kita baca tadi, ketekunan mendatangkan tahan uji. Kapan kita bisa tahan uji melewati semua proses yang kita hidupi, yang kita lewati? Ketika kita mulai terus bertekun, itu menghasilkan tahan uji. Dan ketika kita tahan uji sampai Tuhan datang, tidak kompromi, tidak mundur, dan tidak meninggalkan panggilan kita, maka Tuhan bilang begini, kau menerima mahkota kehidupan. Ada amin saudara? Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kalau kita fokus dengan 2 hal ini yang jadi bagian kita, yes, saya ingin menjawab doa Bapa menjadi sempurna. Yes, satu kali kelak bahwa ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan. Maka saudaraku, saya percaya itulah yang membuat kita terus kuat bertahan, kuat bertekun di dalam Dia. Dan ketika kita selalu digerakkan dengan fokus kekekalan ini, saya percaya kita akan merasa bahwa apa yang kita alami sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Saudara, saya pernah melewati masa-masa yang sulit. Saya ingin menyampaikan situasi yang saya alami waktu saya masih sekolah Alkitab. Saudara, tahun 2001, waktu saya memutuskan ingin jadi hamba Tuhan, saudaraku, sepenuh waktu. Bulan Maret tahun 2000 saya memutuskan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tetapi pada waktu saya bergumul, bagaimana caranya Tuhan saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya sangat minder, saya sangat tidak bisa tampil di depan, saya sukanya di belakang. Saya ini tidak bisa, saudaraku, berkomunikasi dengan lancar, apalagi berkhotbah di hadapan banyak orang. Saya hanya berpikir, Tuhan, aku mau melayani Engkau sepenuh waktu. Jadi ketika Tuhan bukakan saya, saudaraku, untuk berangkat sekolah Alkitab, ada orang yang Tuhan gerakkan untuk memberkati, memberi donasi, saudaraku, menyekolahkan saya tahun 2001. Saya berangkat sekolah Alkitab. Saudara tahu, saking saya merasa tidak layak, tidak siap, minder, tidak bisa khotbah, tidak bisa tampil di depan. Saudara tahu, saya melewati masa-masa berbulan-bulan itu membangun hidup saya.
Saya ingat saudaraku itu tiap jam 2 pagi, jam 3 pagi saya udah bangun itu naik ke balkon. Tiap hari saya lakukan berdoa. Jam 2, jam 3, jam 4. Baru jam 5 ada yang namanya beston bersama. Jadi gak bisa tidur lagi. Karena jam 5 pagi ada beston bersama dengan seluruh mahasiswa. Ada sekitar 600 mahasiswa dari berbagai seluruh penjuru Indonesia ada dalam sekolah itu. Dan sudah tahu beberapa bulan saya lakukan, kondisi saya merosot secara fisik. Sampai-sampai satu kali saya sakit, saudaraku. Saya mengalami pendarahan hebat. Wah, dari hidung saya, dari mulut saya itu, tiap kali pagi saya mengalami itu bersesa darah keluar. Saya sampai di karantina. Jadi saudaraku, saya melewati masa karantina yang sulit, lebih dari karantina yang sedang kita hadapi di pandemi. Saya diasingkan di sebuah asrama sendirian. Kurus badan saya sampai 46 kg. So bisa bayangkan, saya berangkat sekolah Alkitab 64 kilo, turun jadi 46. Saya kurus ceking sekali. Waktu saya di karantina 1 bulan itu, saya hanya bilang begini, Tuhan, kalau saya mati di sekolah Alkitab ini, saya belum menggenapi panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya bilang begini, masakan saya mati di tempat ini? Saya datang ke sini mau jadi hamba Tuhan. Saya mau ke sini, saya mau melayani Tuhan. Saya menantang Tuhan waktu Tuhan. Saya nekat Tuhan. Saya mau mengambil puasa 3 hari 3 malam. Padahal saya dalam kondisi merosot. Dokter yang melangani saya bilang kamu harus makan teratur, makan obat. Dikasih obat banyak sekali. Tapi pada saat itu saudara, apa yang saya lakukan? Saya berpuasa 3 hari 3 malam. Saya puasa dari Rabu, Kamis, Jumat sampai hari. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu siang saya baru buka. Saya pikir saya hampir tumbang karena saya udah rasa gak kuat bertahan. Saya tidur udah seperti melengkung begitu saking sakitnya. Tapi sudah tahu, mujizat yang terjadi adalah, saudaraku, tiba-tiba hari itu, paginya, besoknya, darah gak keluar lagi. Biasanya saya ngomong, saya darah nyali. Tapi yang terjadi adalah, saya sembuh pada waktu itu. Bahkan akhirnya saya bisa diwisuda. Saudara tahu, itu masa-masa yang tidak saya lupakan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan akan mengerjakan apapun yang kita lakukan. Harga apapun yang kita tabur, Tuhan akan berkarya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar hari ini, kalau saudara melihat ada banyak situasi yang sulit, maka percayalah, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan mundur, jangan tawar, jangan suam. Tuhan mau kita terus bertekun sampai Tuhan datang. Saya waktu memutuskan bertekun Tuhan, kalaupun mati, mati tetap di dalam pelayanan. Tapi saya percaya begini, kalau saya hari ini bisa berdiri di hadapan saudara, saya melayani Tuhan. Kalau hari ini saya mau menyaksikan bahwa saya bisa berkhotbah dari satu kota, dari satu pulau, dari satu gereja sampai gereja pedalaman di gunung. Saya melewati berbagai provinsi. Saya mau bilang begini karena saya tahu bahwa begini hidup saya. Saya mau katakan, Tuhan, saya tidak mau mundur. Saya mau terus tekun sampai Tuhan datang. Sekali dipanggil melayani Tuhan, sampai Tuhan datang, saya rindu melayani Tuhan. Biar ini yang menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan. Mari kita responi Tuhan, bahwa Tuhan akan memperhitungkan semua perjuangan kita ketika kita bertekun sekalipun hal-hal sulit. Mari saudaraku, kita terima responi firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita terima kebenaran ini. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Saya tidak tahu apa yang sedang doakan saudara gumuli. Saudara mungkin sedang ada di persimpangan. Tapi saya mau beritahu firman Tuhan hidup, bahwa Tuhan menyediakan janji kemuliaan. Tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan siapkan dalam hidup kita. Mari saudara tundukkan kepala saudara. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan hari ini. Tapi kami percaya, kami meresponi firman-Mu Tuhan. Hari ini kami tidak mau goyah, kami tidak mau mundur. Sekalipun ada banyak hal yang sulit di hadapan kami, kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau hidup kami sepenuhnya mengasihi, melayani Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup ini Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau saja. Kami tahu kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan. Tapi kami perlu Engkau, tolong kami. Biar kami terus bertekun
sampai Tuhan datang. Engkau menyediakan bagian kami. Kami percaya hari ini Tuhan, setiap umat-Mu yang lagi lemah dikuatkan. Yang mulai tawar, Tuhan kembali on fire bagi Tuhan. Tuhan kembalikan semangat yang hilang untuk kembali Tuhan. Selalu Tuhan antusias di dalam Engkau, memegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah menguatkan kami untuk kami terus melakukan bagian kami dan Tuhan melakukan bagiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita mengikuti teladan Yesus yang dengan tekun memikul salibnya. Kita mau belajar hari ini meresponi firman-Nya bahwa Yesus sudah memberikan teladan supaya kita bertekun di dalam hal-hal rohani. Bertekun sekalipun ada banyak hal-hal yang begitu berat, situasi yang tidak pernah kita harapkan terjadi, bahkan hal-hal yang mungkin menyakitkan, atau tantangan-tantangan yang sedang kita alami, atau mungkin kesehatan, sakit, penyakit sedang mendera kita. Tetaplah bertekun saudara. Mari kita ikuti jejak teladan Yesus. Kita percaya ketika kita responi firman Tuhan hari ini, kita percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan sediakan bagi kita. Dan ingatlah, ada mahkota kehidupan Tuhan sediakan. Mari sambil kita meresponi firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Kita makan tubuh dan darahnya. Kita masuk sehidangan menikmati perjamuan dengan anak domba Allah. Setiap kali kita melihat roti dan anggur, mari ingatlah, itu adalah tanda kasih Tuhan untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Dia tekun memikul salib bagi kita. Bagian kita hanya belajar mengikuti teladannya, memiliki hati yang teguh dalam Dia. Mari kita angkat hati kita, kita buka hati kita. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh. Sekali lagi, mari angkat tanganmu Bapak Ibu dimanapun kita berada. Jadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh, katakan dalam seluruh hidupku. Haleluya. Mari 1-2 menit sembah. Oh, menjadi seperti Kau Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus. Dalam seluruh hidup kami. Menjadi seperti Engkau.
Mata kami mau tertuju kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, supaya kami disempurnakan di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami mengikuti teladan-Mu. Ajar kami hidup dalam ketekunan, mengikut Engkau, melayani Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Ajar kami bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Sekalipun badai, sekalipun banyak tantangan menghadang di depan kami mau terus maju, kami mau terus setia, kami mau terus memuliakan Tuhan. Oh God, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teladan-Mu. Terima kasih buat teladan-Mu bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan sebelum kita menikmati tubuh Kristus dan menikmati darahnya. Mari angkat tangan kananmu dengan roti. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu tercabik-cabik, tubuhmu berbilur-bilur, tubuhmu dirajam, Engkau disesah, darahmu tercurah Tuhan, supaya kami beroleh kesembuhan, supaya kami beroleh kekuatan, supaya kami boleh dimampukan melewati begitu banyak proses salib yang akan kami lewati di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang dikasihi, kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita terima firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, mari sekali lagi sembah. Terima kasih. Mari sembah saudara. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang menebus kami, yang memulihkan kami. Terima kasih buat karya-Mu. Mari kita syukuri. Mari kita syukuri karyanya yang ajaib saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau ajaib. Karya-Mu heran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari terima kesembuhan hari ini. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilurnya Kau disembuhkan hari ini. Oleh bilurnya Kau dikuatkan.
Hari ini terima penghiburan dari Tuhan, saudara. Di dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan, yang sesak dihiburkan hari ini. Mari terima dengan hati saudara. Mari terima dengan rohmu. Jamaah Tuhan, engkau yang mulai undur, bangkit kembali di dalam Tuhan. Engkau yang mulai tawar, bangkit kembali. Menyala-nyala, berkobar-kobar bagi Tuhan. Bertekun di dalam Dia. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Kau sudah mencurahkan darah-Mu menebus kami. Hari ini kami percaya setiap kami yang beribadah online hari ini, dimanapun kami berada, kami beroleh kekuatan, kami beroleh kesembuhan, kami beroleh kelepasan, kami beroleh mujizat. Kami terus kembali bertekun di dalam Engkau. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang tidak baik di depan kami, bahkan sekalipun pandemi terjadi di sekitar kami tidak takut. Kami akan terus bertekun di dalam Tuhan. Kami akan terus setia di dalam Engkau. Kami terus mengikut dan melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengembalikan hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan, pemilik hidup kami. Kami mau berkata, apa yang Kau mau kerjakan dalam hidup kami, kerjakanlah. Apa yang Kau mau lakukan, lakukanlah dalam hidup kami. Karena apa yang Kau kerjakan itu indah. Sekalipun tidak bisa kami jangkau dengan pikiran kami, sekalipun tidak enak bagi daging kami, tapi kami tahu apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan kerjakan, itu selalu mendatangkan kebaikan, mendatangkan keindahan, mendatangkan kemuliaan. Kami percaya semua penderitaan, proses yang kami alami, itu tidak sebanding dengan kemuliaan Kau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu hari ini. Kami mau responi dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Bolehkah kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita? Luar biasa. Biar firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus bertekun dalam Tuhan. Sekalipun pandemi, sekalipun ada banyak hal yang belum kita ketahui terjadi di depan kita, kita tetap kuat. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan, keluarga House of Grace, dimanapun Anda berada, saya percaya kita akan terus mengalami kebaikan kemurahan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, yang sudah menerima sukacita, mari saudaraku ekspresikan sukacita kita. Bapak Ibu diberi kesempatan setiap minggu kedua, saudaraku, kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu boleh transfer online di nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Saudara boleh bisa transfer dan saudara bisa memberi baik persembahan umum dan juga persembahan persepuluhan yang setiap minggu kedua kita berikan. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa buat persembahan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita, kita berdoa, dan kita menyelesaikan ibadah online kita hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami alami lewat pujian, lewat penyembahan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang melayani kami, menikmati hadirat Allah dengan penyembahan yang luar biasa. Dan hari ini kami ingin mengungkapkan syukur kami ingin menabur Tuhan, mengembalikan persembahan persepuluhan. Bahkan persembahan Tuhan, syukur kami mau beri hari ini dengan pengucapan syukur. Kami mau memberi dengan sukacita. Berkati semua umat Tuhan yang sudah dan akan memberi Tuhan lewat rekening yang tersedia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengembalikan berkali lipat. Engkau yang memberkati usaha kami. Engkau yang menjauhkan dari setiap umat-Mu belalang pelahap, belalang pelompat.
Oh, belalang pengerip Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu, Tuhan akan buat perbedaan dari orang-orang yang tidak beribadah sungguh-sungguh, dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan. Kami percaya di dalam rumah tangga Tuhan akan memberkati. Di dalam pekerjaan Tuhan akan memberkati. Di dalam studi pelayanan, bahkan di dalam semua agenda rencana-rencana dari umat-Mu yang ada hari ini, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang secara khusus sedang bergumul sesuatu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangga, kami berdoa hari ini kami terima berkat Tuhan. Karena Engkau Allah yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati Gembala Senior kami Pak Yusuf Santoso bersama dengan keluarga besar yang ada. Kami memberkati semua Tuhan, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin yang bersama mendukung Gembala Senior kami. Kami memberkati Bapak Gembala kami Pak Yudi Prayitno bersama dengan keluarga yang ada. Kami memberkati seluruh departemen-departemen yang ada. Kami memberkati Tuhan Pak Thomas bersama keluarga dan seluruh Tuhan para pemimpin-pemimpin yang ada di GBI House of Grace Spasio. Tuhan memberkati. Bahkan satelit-satelit kami yang ada, Tuhan memberkati. Mulai dari Dum-Dum Tuhan Halmahera kami memberkati. Dari Rilate Dengana Sumba Barat kami berkati Tuhan. Pakuwon Mojokerto Tuhan diberkati oleh Tuhan. House of Grace Jawa Tengah, Solo, Sukoharjo, Purwokerto, Wonosaren diberkati oleh Tuhan. House of Grace Sragen diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa House of Grace Labang juga diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan secara khusus yang join di Tuhan ibadah online di YouTube House of Grace, Tuhan juga memberkati secara khusus. Mari kekasih Tuhan, kita tengadakan wajah kita, kita angkat kedua tangan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera yang berasal dari Bapa kita. Berkat-berkat yang terbaik, pemberian-pemberian yang sempurna yang tidak ada bayangan pertukaran di dalamnya, itu boleh menjadi bagian kita. Kasih setia dari Yesus, bahkan penyertaan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menuntun kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah yang sama, House of Grace. God bless you.